Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Benny di sini. Di video saya yang pertama, saya sampai cerita tentang how we respond, bagaimana sebenarnya peristiwa itu adalah netral dan peristiwa itu jadi negatif atau jadi positif akan sangat ditentukan dari bagaimana cara kita meresponinya. Nah, sedikit saya akan menjelaskan proses apa sih yang terjadi sehingga kita bisa mengeluarkan sebuah respon itu jadi baik atau tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama kita mesti sadar bahwa mindset atau cara berpikir kita itu adalah peta kekuatan yang perlu kita bangun hari-hari ini. Orang perlu punya kerangka berpikir yang kuat atau logika berpikir yang kuat untuk bisa punya ketahanan dan kekuatan menghadapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini semua. Karena memang setiap manusia punya yang namanya internal representation atau map cara berpikir yang terbangun dan terproses di situ. Kitab Amsal pasal 23 bahasa Inggrisnya berkata begini, as a man think, so is he. Seperti apa orang berpikir, itulah dia. Jadi kita akan menjadi seperti apa, akan sangat ditentukan dari bagaimana kita mengolah cara kita berpikir. Bagaimana kita bisa membangun cara kita berpikir. Kitab Roma pasal 12 berkata, ini tentang pertobatan, bahwa sebab berubahlah oleh pembaruan budimu, atau bahasa aslinya berkata metanoia. Artinya perubahan yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita bukan cuma perubahan sikap, bukan cuma perubahan perilaku, tapi ternyata perubahan sikap dan perubahan perilaku itu perlu dimulai dari perubahan budi kita, pembaharuan budi kita, pembaharuan akal pikiran kita. Kenapa pembaruan budi itu penting? Nah, kita coba akan membahasnya bersama-sama di video kita hari ini. Nah, saya jelaskan sedikit, saya ulang ya. Bahwa manusia itu punya map yang berbeda-beda. Manusia punya cara berpikir yang berbeda-beda. Makanya saya belajar bahwa the map is not the territory. Bahwa peta berpikir kita itu bukan dunia yang sesungguhnya. Bahwa ada dua hal yang terjadi. Ada peta Pulau Jawa, itu bukan Pulau Jawa, itu hanya peta Pulau Jawa. Nah, makanya saya belajar setiap orang punya peta sendiri atas kehidupan yang dia bangun, dan tindakan kita akan sangat ditentukan dari peta yang kita punya. Nah, karena itu saya belajar bahwa untuk kita bisa memahami situasi yang terjadi, kita perlu mengerti proses apa yang terjadi di cara kita berpikir, sehingga kita bisa punya respon yang benar. Karena waktu informasi masuk, nah, waktu apapun yang masuk itu akan masuk dari yang saya sebut namanya gate of beliefs atau pintu masuk kepercayaan. Ada beberapa hal, saya nggak ada waktu untuk menjelaskannya di sini, tapi kita pernah belajar, ada namanya visual, auditory, kinestetik. Nah, bagaimana kita bisa menerima informasi dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari perasaan kita. Tapi intinya adalah ketika informasi masuk, terjadi proses filterisasi di cara kita berpikir. Proses filter inilah yang menentukan nanti tindakan kita akan mengarah ke seperti apa, akan menjadi seperti apa. Misalnya saya sering pakai dalam training-training yang saya sering lakukan, saya sering menanyakan kepada peserta training dengan pertanyaan seperti ini. Apa di pikiran Anda ketika Anda mendengar kata apel? Itu yang saya paling sering pakai. Saya tanya ke masing-masing semua, dan ternyata amazingly, waktu saya bertanya kepada mereka, masing-masing mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Ada yang bilang apel itu merah. Ada yang bilang apel itu manis. Ada yang bilang apel itu laptop. Ada yang bilang apel itu Fuji. Ada yang bilang apel itu Washington. Nah, kenapa dari satu kata apel itu punya jawaban yang berbeda-beda, keluar outputnya yang berbeda-beda? Karena ini, setiap orang punya map yang berbeda-beda, setiap orang punya filter yang berbeda-beda atas informasi yang masuk, atas apa yang sedang terjadi. Nah, karena itu, ternyata di situ saya menemukan bahwa bukan kata apelnya sebenarnya yang jadi hal utama, tapi hal yang paling utama adalah proses yang terjadi di sini. Sehingga dari kata apel kok bisa keluar merah. Dari kata apel kok bisa keluar laptop.
Dari kata apel kok bisa keluar hijau, manis, atau sehat. Nah, pemahaman inilah yang perlu kita temukan agar waktu informasi apapun nanti yang masuk dalam hidup kita, ternyata kita belajar hari ini, proses pemahaman, proses filterisasi inilah yang cukup menentukan sehingga output kita akan jadi seperti apa. Padahal katanya sama, apel. Betul? Kalau saya ganti misalnya dengan kata yang lain. Saya ganti dengan kata pemimpin Indonesia yang hebat. Nah, dan saya tanya ke beberapa orang, ada yang menjawab begini, yes Kak, itu saya. Ada yang menjawab begini, kayaknya bukan saya. Ada yang jawab begini, nggak mungkin. Nah, kenapa dari satu kata yang sama, informasi yang sama, kok outputnya semua berbeda-beda gitu? Karena ternyata dari informasi itu, filter di sini yang membuat akhirnya outputnya akan berbeda. Kadang ini masalahnya, kita berpikir, ya kita perlu rubah informasinya. Kita perlu dengar pesan yang lebih hebat. Kita perlu dengar nubuat yang lebih hebat. Kita perlu dengar janji yang lebih hebat. Padahal ada orang-orang yang begini, nubuatan sudah kita lepaskan, janji sudah diberikan, motivasi sudah kita kasih. Tapi kok kenapa orang susah banget berubah sama hidupnya? Karena mungkin yang perlu dirubah bukan message-nya. Mungkin yang perlu dirubah bukan informasi yang masuk. Tapi yang kita perlu rubah adalah proses filter yang di sini. Sehingga waktu apapun yang masuk, kita punya filter yang baik di sini, keluarnya akan luar biasa. Keluarnya akan jadi hal yang baik juga. Nah, coba pelan-pelan ya. Ketika informasi masuk, di filter ini ada dua hal. Yang pertama namanya historical files. Files memori-memori yang ada. Yang kedua namanya metaprogram. Nah, saya nggak akan bahas tentang apa itu metaprogram dulu. Tapi saya bahas ke hal yang pertama. Ada historical files. Ada file memori yang akan meresponi informasi yang masuk. Misalnya ketika ada pesan yang masuk seperti ini. Kamu akan jadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Waktu pesan itu masuk, filternya ada namanya memori. Memorinya adalah kita punya pengalaman-pengalaman. Kayaknya papa saya nggak pemimpin. Kayaknya di rumah saya nggak pernah dibilang jadi pemimpin. Kayaknya yang saya alami dalam hidup kayaknya hal yang buruk. Lalu tiba-tiba ada belief. Karena memori-memori itu saya punya belief. Belief saya adalah memang saya nggak cocok jadi orang pemimpin. Lalu di situ ada yang namanya trauma. Trauma mungkin pada waktu dulu kita pernah misalnya dibully, diledek-ledek, dianggap lemah, dipandang sebelah mata. Sehingga itu akhirnya telah menjadi jangkar di cara kita berpikir. Sehingga waktu pesan yang luar biasa itu masuk, terfilter di sini. Saya punya masa lalu nggak pernah ada punya pengalaman-pengalaman jadi pemimpin. Orang tua saya nggak pernah bilang saya jadi pemimpin. Ada trauma yang terjadi, saya pernah diledeki sama teman-teman saya pernah dibully sama teman-teman saya, guru saya pernah hina saya. Sehingga hal yang besar masuk, terfilter di sini, keluarnya akan jadi yang biasa lagi. Di proses filter ini saya ulang, ada yang namanya memori, ada yang namanya belief, ada yang namanya trauma, ada yang namanya authority atau otoritas. Nah, itu adalah filter-filter yang akan mencoba segala informasi yang masuk. Memori bicara tentang pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Belief adalah pengalaman-pengalaman tersebut yang akhirnya telah menjadi sebuah keyakinan yang kita yakini. Padahal sekali lagi, the map is not the territory. Bahwa apa yang kita pahami belum tentu itu yang sebenarnya. Lalu ada yang namanya otoritas. Tanpa sadar, ada orang-orang yang di atas kita, yang mungkin secara posisi lebih tinggi dari kita, yang telah memberikan nilai-nilai yang membuat kita akhirnya terus menjadi belief dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang sampai hari ini masih ingat perkataan kasar gurunya waktu dia masih SD. Kenapa? Karena memang otoritas itu punya peranan penting. Makanya kalau kita adalah orang tua, perhatikan baik-baik bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Apalagi kalau kita adalah seorang pendidik atau guru, kita mesti mengerti bahwa apa yang kita investasikan ke murid-murid kita itu punya nilai panjang banget ke masa depan. Nah, karena itu, waktu informasi masuk, proses terjadi di sini. Ketika proses terjadi di sini, itu akan keluar. Sehingga kalau menurut contoh yang tadi saya pakai, anak tersebut akan berkata bahwa, maaf Kak, kayaknya bukan saya pemimpin yang hebat. Nah, berarti permasalahannya bukan pesan yang baru mesti saya berikan, tapi bagaimana kita bisa membersihkan atau membereskan semua filter-filter yang ada di cara kita berpikir. Sehingga waktu filter kita bersih,
keluarnya juga bersih. Nah, cara membersihkan filter yang pertama adalah jelas saya sebut namanya adalah kita perlu mengalami pembaharuan budi atau metanoia itu. Bahwa kita perlu membersihkan filter-filter ini. Nggak ada cara lain selain kita mengizinkan perlulah diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan yang bisa membersihkan, yang bisa memberikan pengharapan, yang bisa memberikan nilai, yang bisa menaruh memori-memori yang baru, sehingga dari firman Tuhan itulah kita punya gudang gudang memori yang penuh dengan nilai-nilai yang kekal dalam hidup kita. Baru yang kedua kalau saya boleh sebut namanya adalah bangunlah kemampuan deep thinking atau berpikir dalam. Berpikirnya nggak bisa cuma dangkal aja. Kita perlu terbiasa berpikir dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Simple. Bangunlah kemampuan yang namanya hidup dalam perenungan. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan nggak hanya dibaca saja, tapi firman Tuhan perlu kita renungkan. Saya belajar bahwa dari perenungan itulah akan lahir pemahaman dalam hidup kita. Dan ternyata saya temukan bahwa tindakan kita biasanya itu akan hanya sejauh apa yang kita pahami. Bukan cuma yang kita baca. Artinya mau bertindak benar, milikilah pemahaman yang benar yang banyak. Mau bertindak baik, milikilah pemahaman-pemahaman yang baik atas apa yang terjadi. Kadang mungkin situasinya belum berubah. Kadang mungkin informasi yang masuk gak berubah. Tapi waktu kita punya filter yang baru, kita punya cara berpikir yang baru, kita mengalami pembaruan budi dalam hidup kita, saya percaya bahkan mau informasi yang negatif sekalipun yang kita terima, bahkan mau cerita yang buruk, keadaan yang mungkin sepertinya nggak menguntungkan kita sendiri pun, yang mata kita lihat, yang telinga kita dengar, yang kita rasa, tetap di saat kita punya filter yang sehat, yang baik, apapun yang keluar dari kita, itu pasti yang baik. Apapun yang keluar dari kita, itu pasti yang membangun orang lain. Apapun yang akan keluar dari kita, itu pasti adalah kekuatan yang siap memberkati banyak orang, menolong banyak orang, mempersiapkan diri untuk bisa beri diri buat banyak orang. Karena itu saya percaya sekarang adalah saat-saat yang baik, di saat-saat kita sedang mungkin berdiam diri, nggak bisa kemana-mana, ya harus tinggalkan kantor, tinggalkan sekolah, tinggalkan aktivitas-aktivitas keluar. Mungkin kita juga perlu mengurangi, kita punya waktu-waktu bersosial media hanya untuk ini. Ambil waktu banyak untuk merenung. Ambil waktu banyak untuk bisa membangun pemikiran-pemikiran yang dalam hidup kita. Karena dari perenungan inilah akan lahir pemahaman. Dan pemahaman kita inilah yang akan membuat kita bisa berjalan jauh dan bisa melewati semua situasi ini. Jangan menyerah. God bless you.